Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu sejarah peminatan kelas 11. Nah, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kolin, dan juga Sriwijaya. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Kediri ya. Nah, jadi ada dua yang akan kita bahas kali ini. Kalau Singasari nanti dan Majapahit itu di pertemuan berikutnya. Jadi yang lain saya hapus dulu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita fokus di dua kerajaan ini dulu ya. Nah, ini pertemuan kali ini. Nah, kita langsung saja masuk yang pertama. Kita akan bahas tentang kerajaan Mataram kuno. Nah, tentu yang pertama kita pahami dulu lokasi atau letak keberadaan kerajaan ini di mana gitu ya. Nah, jadi kerajaan Mataram kuno ini terletak di Pulau Jawa. Nah, tepatnya di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Nah, ini dia titik merah ya, di Jawa Tengah. Nah, kemudian secara politik nanti bahwa kerajaan Mataram kuno ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Nah, ini perlu kalian ingat ya, dibagi menjadi dua apa saja itu. Ada dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra. Bedanya di mana? Bedanya hanya di agama, bahwa Sanjaya itu bercorak Hindu, kemudian Sailendra itu bercorak Buddha ya. Nah, begitu. Kemudian dinasti Sanjaya ini nanti terletak di Jawa Tengah bagian utara, kemudian dinasti Sailendra itu Jawa Tengah bagian selatannya. Artinya sebenarnya kedua dinasti ini keberadaannya sama-sama di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, hanya saja dibedakan antara bagian utara dan selatannya saja. Artinya bahwa kerajaan ini hidup berdampingan pada masanya ya. Nah, jadi dari sini kalian anak-anak kami dapat belajar bahwa perbedaan agama ini ternyata mereka bisa hidup saling rukun. Kenapa sekarang tidak bisa? Artinya kita harus bisa begitu ya, walaupun berbeda-beda agama kita harus saling menghargai begitu. Nah, kita lanjut. Kira-kira siapa saja yang menjadi raja-raja di dinasti Sanjaya dan Sailendra? Nah, mari diperhatikan anak sekalian. Nah, dinasti Sanjaya cukup banyak ya raja-raja yang pernah memerintah. Nah, cuman di sini Ratu Sanjaya itu sebagai pendiri daripada dinasti Sanjaya lah ya. Nah, kemudian kalau ditanya siapa raja terkenal dari sini, itu namanya nanti dia Balitung ya, raja yang terkenal dari dinasti Sanjaya. Nah, dinasti Sanjaya ini nanti raja terakhirnya itu Sri Maharaja Rakai Waha. Nah, ini nanti yang digantikan oleh Empu Sindok ya. Nah, pada saat Empu Sindok inilah nanti sebenarnya Mataram kuno ini dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Alasannya kenapa dipindahkan nanti saja kita lihat ya. Dinasti Sailendra dulu kita bahas siapa saja raja-rajanya, dapat kalian baca. Nah, di situ ada Raja Somaratungga. Nah, pada zaman raja inilah candi kebanggaan kita, yaitu Candi Borobudur, dibangun ya. Nah ya. Oke, kita next. Bagaimana kehidupan ekonomi daripada Mataram kuno? Tentu dari letaknya saja kita bisa mungkin menjawabnya ya, memprediksinya. Karena mereka letaknya bukan di pesisir pantai, melainkan di Jawa Tengah, kan gitu ya. Nah, maka tentu kehidupan mereka itu bertumpu pada pertanian, peternakan, berdagang, dan juga ada pengrajin ya. Nah, bukan berarti tertutup dalam perdagangan, tapi mereka bertumpu di sini karena mereka di Jawa Tengah ya. Kemudian kehidupan sosialnya, bahwa tadi saya sudah katakan bahwa Mataram kuno ini hidup rukun dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Kenapa? Karena kedua agama yang berbeda itu bisa dapat hidup saling berdampingan ya. Bahkan mereka menurut peneliti mereka menerapkan yang namanya gotong royong, terutama dalam hal pembangunan candi ya. Karena di Mataram inilah paling banyak nanti, paling luar biasa kita temukan yang namanya candi-candi ya. Nah, kita next. Bagaimana hasil kebudayaan ini perlu kalian kalian pahami, bedakan mana kebudayaan dinasti Sanjaya, mana kebudayaan daripada dinasti Sailendra, atau mana kebudayaan bercorak Hindu, mana kebudayaan bercorak Buddha begitu ya. Nah, itu yang penting dari materi ini satu. Kita bahas dulu hasil kebudayaan daripada dinasti Sanjaya. Nah, ada prasasti Canggal, prasasti Balitung, ada juga kitab Parayangan ya nak ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Oke, kita next. Kita masuk hasil kebudayaan masih, yaitu Sanjaya masih ya. Nah, berbentuk candi. Nah, di sini juga banyak ditemukan candi, misalnya candi Prambanan ya.
kemudian ada Candi Bima begitu ya. Nah, jadi Candi Prambanan ini merupakan kebanggaan Indonesia ya. Nah, kita mendapatkan yang namanya pengakuan dunia internasional lewat PBB UNESCO bahwa ini merupakan warisan daripada dunia begitu ya nak ya. Nah, oke. Ada Candi Nakula juga nanti ya. Ini dia. Oke. Nah, kita masuk Mataram kuno yang bercorak Buddha ya, yaitu dinasti Sailendra. Nah, di sini juga nanti banyak ditemukan prasasti dapat kalian baca. Misalnya ada prasasti Canggal ya. Nah, itu bertuliskan 654 Saka atau 732 Masehi lah ya. Nah, dan selanjutnya ada Ratu Woko juga, Nalanda juga, Kelura, Kalasan gitu ya nak ya. Nah, kita lihat dulu candi-candi. Tentu di sini juga banyak ditemukan candi, misalnya Candi Gedong Songo, kemudian candi ya salah satu keajaiban di dunia ya. Nah, Candi Borobudur. Oke, siapa yang tidak kenal ya kan? Kita lanjut. Ada juga Candi Pawon, Kalasan. Nah, inilah yang bercorak Buddha ya. Ada Candi Sari, ada Candi Sewu begitu. Oke, paham ya anak-anakku sekalian ya. Kita next, yaitu kerajaan berikutnya, Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini juga terletak di Pulau Jawa, hanya saja nanti Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kalau sekarang daerah Malang lah ya. Nah, itu dia. Nah, namun di sini perlu anak-anakku ingat, sebenarnya Kerajaan Kediri ini pada awalnya itu bernama Kerajaan Medang Kamulan ya, Medang Kamulan. Nah, di mana sebenarnya Medang Kamulan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno ya. Kenapa? Jadi pada saat pemerintahan Empu Sindok itu nanti Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, itulah Medang Kamulan ini. Kenapa dipindahkan? Nah, ada pun alasannya. Yang pertama, ada terjadi perang saudara. Kemudian yang kedua, sering terjadi bencana di Jawa Tengah pada saat itu, diprediksikan yaitu gunung berapi. Jadi itu sebabnya Empu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur ya nak ya. Nah, itu dia. Kemudian Medang Kamulan ini diperintah Empu Sindok, Dharmawangsa, dan yang terakhir itu Airlangga. Cuman pada masa pemerintahan Airlangga, dia membagi Kerajaan Medang Kamulan menjadi dua. Nah, adapun alasannya untuk menghindari yang namanya perang saudara di antara anak-anaknya gitu ya. Nah, dibagi dua lah kerajaan itu. Apa itu? Ada Kerajaan Cenggala dan ada Kerajaan Kediri. Nah, namun yang Cenggala ini nanti redup, yang berkembang pesat itu Kediri. Nah, inilah sebenarnya sejarah Kediri itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Kerajaan Kediri ini berhubungan erat dengan Medang Kamulan tadi. Kemudian Medang Kamulan berhubungan lagi dengan Kerajaan Mataram kuno begitu anakku sekalian. Nah, kita next. Kita lihat dulu kehidupan politiknya. Siapa saja yang pernah memerintah di sini? Ada Raja Jayawarsa, Raja Bameswara ya. Nah, kemudian raja yang paling terkenal yaitu yang ketiga, yaitu Raja Jayabaya. Nah, dia sangat terkenal dengan ilmu nujumnya ya, atau ramalannya gitu. Nah, itu sering ditulis, juga ditulis kitab Bharatayuda ya, yang menceritakan tentang perang Kediri dengan Jenggala tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian nanti kerajaan pada masa pemerintahan Kertajaya, Kediri ini mengalami keruntuhan. Kenapa? Karena terjadi perang Ganter tahun 1222 Masehi. Dikatakan perang Ganter karena dekat dengan daerah Ganter pada saat itu ya. Nah, jadi ceritanya di Kerajaan Kediri ini nanti antara kaum Brahmana dengan kaum Ksatria itu terjadi perselisihan, di mana kaum Brahmana nanti meminta bantuan ke kerajaan ada di sekitarnya, Kerajaan Tumapel namanya ya. Nah, dia minta bantuan. Nah, datang Kerajaan Tumapel, pada saat itu Tumapel dipimpin oleh Ken Arok begitu. Nah, jadi diserang lah itu Kediri. Kemudian Kediri ini redup lah ini. Yang tenar nanti adalah
kerajaan Tumapel tadi, kemudian Tumapel tadi berubah lagi, itulah nantinya kerajaan Singasari, anak-anakku sekalian ya. Nah, kira-kira begitu sejarahnya, sejarah singkat lah ya. Nah, sejarah dalamnya nanti bisa kalian baca di sumber lain. Oke, kita masuk dulu kerajaan Kediri yang bidang ekonomi, kehidupan ekonomi. Nah, Kediri ini sangat terkenal dengan penghasil beras, emas, perak, daging, kayu cendana, pinang. Nah, itu yang diperjualbelikan pada saat itu. Nah, kemudian kehidupan sosialnya. Nah, Kediri ini sudah memiliki 2 hukuman, yaitu ada hukuman denda dan ada juga hukuman mati. Kalau sakit, tidak perlu mereka itu mencari obat, tapi cukup memuja dewa. Nah, itu pada zaman itu sudah memiliki tempat tinggal yang rapi ya dan teratur. Nah, itu kehidupan sosialnya. Kita lanjut hasil kebudayaan ya. Nah, misalnya ada arca air langga ya. Nah, kemudian ada patung Dewa Siwa. Nah, inilah peninggalan daripada kerajaan Kediri ya. Nah, yang paling terkenal dari Kediri ini nanti sebenarnya adalah banyaknya ditemukan kitab-kitab ya. Nah, banyak ditemukan kitab di sini. Misalnya ada kitab Krisnayana, kitab Bratayuda karangan Empu Seda ya. Nah, kemudian kitab Arjuna Wiwaha dan selanjutnya. Nah, itulah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kediri. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja dulu pertemuan kita kali ini untuk kerajaan Singasari dan Majapahit. Saya akan lanjutkan di video berikutnya ya. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga kalian dapat memahami materi ini dan tentunya bermanfaat. Salam dari Sir Alven.